Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Bunda VB Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya di sana. Akhirnya aku kembali lagi nyapa kalian, rindu banget akhirnya. Dari sebelumnya di video aku infoin kalau aku terkena COVID. Alhamdulillah sekarang aku udah sehat, walafiat dan sudah fit kembali buat bikin konten-konten yang seru buat kalian. Ya, sebelumnya aku sedikit agak-agak gimana ya, rindu banget sih sama kalian buat nyapa kalian. Ya, seperti yang kalian tahu kalau aku habis kena COVID dan aku isoman 14 hari, lalu aku tes lagi masih positif. Walaupun sebenarnya CT udah lumayan bagus di bawah 40, di atas 30 tapi sudah tidak menular. Jadi bisa ketemu sama anak-anak aku yang lucu-lucu ini. Ya gimana ya, rasanya tuh isoman kemarin agak kesepian karena nggak ketemu sama anak-anak. Tapi itu sudah berlalu dan sekarang udah saatnya aku kembali ke aktivitas aku. Dan di masa PPKM kayak gini kalian bisa lihat kan jalanannya kayak gimana, lengang ya. Menurut kalian gimana kalau misalkan pas kalian mau berangkat kerja di Jakarta? Udah macet belum? Nah, kalian komen coba di bawah. Menurut kalian PPKM ini efektif nggak sih? Gitu ya. Dan kendalanya apa sih PPKM ini buat kalian? Tentu banyak sih dampaknya ya nggak sih? Dan akhirnya kita udah sampai di Lotte Grosir. Kebetulan ini kita mau belanja bulanan buat acara ulang tahunnya Kaisa yang 1 tahun. Jadi kita emang nggak ada rencana buat dirayain atau ngundang-ngundang enggak. Jadi ini cuma acara keluarga aja. Kita makan-makan, tiup lilin. Ya, itu aja sih. Nah, Kakak Kinas tuh paling suka banget kalau diajak belanja kayak gini. Karena apa? Dia bisa milih-milih yang dia mau dan main masuk-masukin aja. Jadi kali ini aku belanja sama kakak ipar aku. Kita bertigaan aja sama anak-anak. Karena kebetulan suami lagi nggak bisa antar karena lagi ada keperluan. Nah, kalau misalkan ini kita bisa lihat lumayan nggak terlalu rame ya. Dan di sini kalau kalian mau belanja itu lengkap banget. Apa aja juga ada. Kenapa namanya Lotte Grosir? Karena kalau kalian beli banyak itu makin hemat gitu. Dan kalau misalkan beli satuan pun bisa. Cuman kalau misalkan kalian belinya lebih dari satu atau lebih dari dua itu lebih hemat harganya. Dan biasanya nih kalau misalkan udah menjelang malam ada buah-buahan yang akan didiskon karena kan udah mau menjelang tutup ya. Kan dia selalu menyediakan fresh. Jadi dia langsung obral itu harganya 50-70%. Wah, itu Bang, ini aku pernah ngerasain sendiri dan itu buahnya masih lumayan bagus padahal ya. Di sini lengkap banget loh teman-teman. Kalau kalian udah pernah kesini, kalian pasti tahu lah ya. Nah, coba kalian komen di bawah ini siapa yang udah pernah dan pengalaman kalian gimana sih kalau belanja di Lotte Grosir gitu. Udah lama banget sih nggak belanja ke sini dan ini karena kebetulan emang mau belanja sekaligus banyak buat acara ulang tahunnya Kaisa. Tapi karena emang kita sebenarnya nggak ngundang orang-orang gitu loh, nggak, ini cuma acara keluarga aja, tiup lilin, bikin makanan, makan rame-rame, udah itu aja. Nah ini buahnya 50%. Tapi masih bagus-bagus. Akhirnya kita ambil jeruk deh karena lumayan banget murah harganya. Ikannya pun masih segar-segar. Kak Kinas ini tingkahnya banyak banget ya teman-teman. Dia tuh kalau belanja lari sono lari sini. Ntar tahu-tahu bawa aja itu yang dia pilih, makanan dia suka langsung main taruh aja di keranjang. Nah kalau misalkan keranjang di Lotte Grosir ini bukan keranjang yang kayak biasa-biasa kita temuin ya. Itu model keranjangnya yang lebar yang kayak tadi teman-teman lihat. Karena kita kalau yang biasa belanja di sini itu pasti kan banyak, jadi kayak buat tempat
kedus-kedus gitu. Jadi biar muat, makanya tempatnya tuh yang model dorongan gitu, yang gede. Di sini bener-bener lengkap, dari sosisnya segala macam merek ada. Lalu dari ayam boiler semuanya ada. Sayur apapun sih lengkap. Jadi kadang kalau kesini tuh kan udah tahu spot-spotnya, apa yang mau dibeli ya langsung ke spotnya aja karena gede banget. Nah ini Kak Kinas lagi bujuk-bujuk bundanya mau minta es bonbon. Dia kalau kesini pasti larinya kesini nih buat minta, dan dia langsung ambil. Dia confirm dulu sih, maksudnya dia tanya dulu sama bundanya, bunda mau ini, oh ya udah ambil. Dan dia tuh bener-bener anaknya tuh bikin, kadang kalau cara ngomong itu bikin kita orang tua jadi nggak tega. Oh ya udah ambil nak. Dan dia tuh tahu banget caranya tuh ngerayu bundanya kayak gimana. Nah ini yang aku bilang kalau tempatnya kayak gini, karena kan kalau yang belanja di sini biasanya tuh yang sekaligus banyak gitu ya, jadi enak, nggak perlu beberapa sampai 5 keranjang sendiri, enggak, pakai ini satu tapi gede muatnya gitu. Oh ya teman-teman, gimana nih selama masa PPKM kayak gini, kalian kesulitan nggak dalam hal misalkan bisnis atau kerja atau mungkin beraktivitas? Ya share aja ya di bawah biar kita sharing apa sih kendala kesulitannya selama PPKM ini. Nah juga pas corona ini banyak ya informasi yang agak bingungin ya nggak sih teman-teman. Nah tentang kayak COVID dari mulai Dr. Lois, kalian pernah dengar kan ya Dr. Lois yang kalau nggak percaya tuh corona tuh apa, sampai Mas Udin yang menantang corona dengan menghirup nafas menderita corona. Kalian pernah dengar kan berita itu? Kita tercengang-cengang atas berita kayak gitu, walaupun infonya tuh kayak masih simpang siur ya, walaupun akhirnya beliau juga meninggal, entah itu karena corona atau bukan gitu kan. Nah semua tuh kayak lagi ngerasa pinter, paling bener dengan argumennya tuh kayak masing-masing. Tapi sadar gak sih kalau kita itu semua ini terjadi ya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta yang sebenarnya virus itu. Nah ya kita di sinilah saatnya tawakal ya. Corona kayak gini, sebenarnya semua yang terjadi kayak gini bukan untuk diperdebatin bener atau salahnya ya nggak sih. Yang aku tahu COVID ini menyerang pernafasan, dimana pernafasan itu adalah tali penyambung kehidupan manusia. Mungkin ya saat ini Tuhan cemburu, makhluknya itu kayak udah mulai melupakan di mana tali kehidupannya dan gak diikatkan di mana mestinya. Ya jangan sampai tali itu putus karena bukan diikatkan kayak di tempat semestinya gitu. Jangan sampai nafas itu dihentikan karena kita menyanyiakan hidup yang udah diberikan sama Allah. Ya sedikit intermezzo ya, kita lari ke sana. Ini ya kita harus banyak bertawakal dan serahin aja lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini terjadi karena izinnya gitu. Nah alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah selesai belanja. Setelah kita berputar-putar selama 1,5 jam akhirnya kita bayar juga dan saatnya pulang. Nah teman-teman selalu sehat ya, jangan lupa jaga prokesnya. Semoga kalian di luar sana selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dulu ya kali ini, dan ketemu lagi di next video Bunda Feby Channel. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa kalau perlu share. Terima kasih teman-teman.